Jangan salfok sama yang gandul ya, Bre. Film ini bercerita pas satu keluarga yang lagi liburan, nggak sengaja masuk ke permainan hidup dan mati, dan harus berjuang bertahan hidup semalaman. Suatu malam, ada orang yang pakai sarung tangan hitam, ngerekam tampak luar Hotel Prince dari luar. Sementara itu, di dalam hotel, Linda, si pemilik hotel lagi ngevakum karpet, tapi dia berhenti pas dengar suara aneh. Begitu mesin vakumnya nggak nyala, dia ngecek soket dan nemuin kabel yang diputus. Brad tiba-tiba muncul, si tukang perawatan, yang bikin Linda kaget. Dia jelasin kalau dia masih stay buat ngecek-cek terakhir sebelum hotel dibuka lagi akhir pekan ini. Pria itu ngecek kabelnya dan nyangka mungkin ada tikus di sini. Pas Linda bilang mau ngecek ke basement, Brad malah ngelarangnya dan dia bilang dia bakal pasang perangkap dulu sebelum pergi. Setelah si Brad pergi, tiba-tiba ada orang yang pakai mantel panjang hitam ngelempar Linda ke meja kaca dan narik ke tempat lain. Sementara itu di basement hotel, ada orang yang pakai topeng dokter wabah dan ngebunuh Linda yang terikat pakai bor listrik. Roy Keenan lagi nonton rekaman video lama anak-anaknya pas mereka masih kecil. Tiba-tiba kameranya mati. Roy nyapu air mata, terus manggil anaknya. Pas dia masuk ke kamar, gangguin Kevin yang lagi live streaming game. Kevin cuma bilang kalau dia lagi sibuk. Jadi Roy minta maaf dan janji gak bakal ganggu, dan minta tolong ke Kevin benerin kameranya. Di ruang tamu, Kevin bilang dia nggak bisa benerin teknologi jadul itu, tapi dia bisa digitalin rekamannya biar bisa disimpan. Beberapa detik kemudian, bel pintu berbunyi. Roy ngelihat anak ceweknya, si Taylor sama dua polisi. Polisi ngejelasin kalau dia ketangkep karena minum ciu dari toko. Dan reaksi kesel si Roy nunjukin kalau ini bukan pertama kalinya. Untungnya pemilik toko nggak bakal menuntut. Tapi polisi ngingetin buat hati-hati, karena nggak bakal selalu seberuntung ini. Pas denger suami dan anaknya ribut, Elaine muncul dan nyuruh Taylor ke kamar tidurnya. Di dapur mereka ngobrol, kecewa sama sikap badung Taylor. Dan nginget kalau dulu dia nggak begini. Mereka sadar, nggak cuman mereka aja yang ngalamin anak bandel. Dan itu cuman fase yang bakal dilewatin keluarga. Elaine menyarankan buat pergi liburan ke Hotel Pines di hari libur. Dan Roy setuju, itu ide yang oke. Akhir pekan itu, keluarga Kenan tiba di gerbang hotel. Dan pas masuk, Taylor ngeliat dua cowok berjalan ke bar. Di meja resepsionis, Mr. Lockwood nawarin honeymoon suite ke tamu pasturi. You didn't even ask me. Bang Wells dan Neng Wells sambil nunggu giliran. Taylor nyelonong ke bar dan ngeliat cowok-cowok Prancis yang tadi dia lihat. Mereka lagi ngomongin band favoritnya. Taylor ngasih tahu ke Theo dan Louis kalau dia punya tiket konser, tapi nggak bisa datang karena orang tuanya nyeret dia ke hotel buat liburan. Theo terus beli minuman buat Taylor, yang bikin dia senang banget. Roy ngasih kartu kredit ke Lockwood, tapi katanya sistemnya lagi down karena instruksi. Setelah tahu informasi ini, Kevin nanya, kalau gitu berarti hotelnya nggak ada wifi kan? Lockwood bilang, ya bener banget. Resepsionis ini bilang, kalau hotel ini tuh buat nikmatin waktu bareng orang yang kita sayang. Soalnya nggak pernah tahu waktu itu bakal seberapa lama. Mereka ngerasa banget deh sama kata-kata itu. Di bar, Louis yang kesel banget ngeliatin temennya sama si Taylor lagi asik foto-foto pakai HP-nya. No, just me. Tiba-tiba, Taylor dapat telepon dari nyokapnya, tapi malah dia cuekin. Cuma pas telepon itu bunyi lagi, dia cabut dan janji nanti bakal ke kamar mereka. Pas lagi jalan dia ketemu sama Elaine, ngasih tahu kalau dia pengen minum. Pas Mark bawa gelas ciu Taylor yang nggak habis ke meja. Dia manggil Taylor Nicole. Dan nyokapnya sadar dia pakai ID palsunya lagi. Dia langsung bilang, nggak masalah sih kalau kamu mau seneng-seneng. Ya yang penting hati-hati ya. Sementara itu di parkiran belakang, ada pembantu yang baru pulang shift. Dari kejauhan, dia ngelihat ada orang pakai masker yang lagi naruh tali di pohon. Tiba-tiba pria itu mulai berlari ke arahnya. Dan pas dia coba buka mobil, dia nyadar kalau mobilnya terkunci. Tiba-tiba temannya si masker nendang pintu dari dalam mobil, bikin si pembantu jatuh ke tanah. Pas si kopet mendekat, si wanita langsung teriak ketakutan. Tukang nyapu yang udah tua, Oswald, ngelihat Lockwood yang nggak dikenal dan nanya di mana Linda.
Lockwood ngejelasin kalau dia dipekerjakan buat bantuin jalanin hotel ini, apalagi ada perubahan besar-besaran belakangan ini. Di waktu yang sama, Roy, Kevin, dan Brad lagi pasang kamera pengawas di atap. Pas Kevin nanya gimana cara kerjanya, si teknisi jawab kalau mereka punya wifi. Cuma nggak buat tamu. Tiba-tiba Howard, tamu lain yang mabuk, nggak sengaja nabrak Brad, sampai dia jatuh ke lantai. Dan rusak deh alatnya. Di tempat lain, Lockwood langsung pukul Oswald pakai apar. Akhirnya keluarga Keenan masuk kamar mereka. Dan Taylor ngamuk karena harus berbagi tempat tidur sama Kevin yang hiperaktif. Roy ngelihat Kevin lagi main tablet. Terus ngingetin anaknya kalau nggak boleh main game di liburan ini. Dengan kesal, si bangsat Taylor bilang kalau HP-nya nggak ada sinyal. Jadi Elaine ngingetin si bangsat kalau dulu mereka sering banget seru-seruan di resort kayak gitu di musim panas. Pas Elaine ngebawanya ke atap, biar dia bisa ngeliat bintang. Terus, Roy ngungkapin kalau besok mereka bakal ke taman hiburan Ultimate Universe. Kevin langsung seneng banget. Sementara itu, Brad ngeliat Lockwood sama Bobby lagi ngurusin tubuh Oswald yang pingsan. Mau dibawa ke basement. Pas diminta bantuin, si teknisi dia nggak mau ikut campur urusan yang serem-serem gitu. Terus Lockwood ngeliat kamera di tangannya. Dan Brad bilang kalau itu rusak. Brad ngerasa aman, soalnya dia udah tutup semua tempat. Setelah semuanya udah beres, dan meninggalkan hotel, Lockwood ngunci pintu-pintu di arcade. Pas Mark ngerjain mesin yang rusak, pas lagi dicoba, dia ngeliat si Juan yang pakai masker berdiri di pintu dan bilang, Hey bro, arcade's closed. setelah orang misterius itu pergi, player 4 tiba-tiba muncul di belakang bartender dan ngedorong kepalanya ke mesin. Terus, psikopat pakai pemotong kabel buat potong hidung Mark. Terus ngegebukin dia sampai tewas pakai palu. Sementara itu, Taylor lagi ngeliatin foto-foto di HP-nya dan ngeliat keluarganya udah pada tidur. Dia mutusin buat kabur, terus ngedorong pintu kamar 207. Si Frenchman ngebukain pintu. Pas dia ngeliat Louis lagi nyalain spliff, dia bilang itu ide buruk. Soalnya hotel di Amerika ada detektor asapnya. Terus, Taylor nyaranin buat ke atap dan ngudut di sana. Dan mereka cabut ninggalin temannya di kamar. Sementara itu Elaine kebangun karena musik dan suara berisik dari kamar sebelah. Jadi dia bangunin suaminya dan minta dia buat ngasih tahu tetangga biar diem. Roy ngetok pintu dan jelasin masalahnya. Teman-temannya sih minta maaf. Ada Sarah dan Michelle si pasangan lesbi. Sorry, mister, but it was pretty funny. Keep it down. Kamar pasturi baru yang lagi mau mulai ngecrot, Wells yang lagi enak ngegenjot. Tiba-tiba si cewek ngelihat player 3 di samping kasur dan langsung teriak pas suaminya nyuruh si Tobrut kopet buat keluar. Player 2 pukul kepala suaminya pakai botol dan tenggelamin dia di air. Sementara itu player 3 narik neng Wells pas dia nonton suaminya tewas. Terus si cewek nyoba kabur dari si Tobrut kuning. Tapi player 2 tusuk kakinya pakai pembuka botol. Dan pas dia nyoba lari, si pria bertopeng narik dia balik ke kamar. Enak tuh udah bugil. Setelah nyadar Taylor nggak ada, Roy sama Kevin keluar buat nyariin dia di atap. Theo dan Taylor lagi nyantai ngudut dan cipokan. Di lobi, Roy dan Kevin nyari di meja depan, tapi nggak ada orang. Pas mereka coba buka pintu, tapi kunci pintunya terkunci. Mereka nggak tahu kalau player 1 udah ada di belakang mereka. Terus Elaine denger ketokan di pintu, tapi pas ngeliat di lubang pintu nggak ada orang. Tiba-tiba player 1 nongol. Ngebuat Elaine kaget, dan dia ngancem bakal telepon ke petugas soal prank itu. Beberapa saat kemudian dia denger suara kunci, dan ngira kalau Roy sama Kevin udah balik, tapi yang dia lihat cuman pintu kebuka. Sementara itu, Roy dan Kevin ngobrol sama tamu lain, Amy. Tapi dia bilang dia nggak ngeliat Taylor. Mendengar percakapan itu, David bilang kalau orang Prancis ada di dalam kamar. Bikin dia nggak bisa tidur nyenyak karena dengar suara bising dari kamarnya. Tapi pria itu belum ngeliat Taylor, tapi mikir kalau dia masih di hotel. Soalnya semua pintu keluar udah dikunci. Di kamar, Elaine lanjutin baca bukunya. Pas tiba-tiba player 1 nongol dari belakang kursi dan nyerang dia. Elaine ambil pulpen dari meja buat tusuk muka si pria itu. Terus ngelempar gelas buat nyerang psikopat itu. Tapi pas dia nyoba kabur, player 1 lempar pisau ke tasnya dan pakai kawat di leher buat ngabisin nyawanya. Di basement, Lockwood ngeliat pembantaian di layar komputer.
dan ngabarin orang-orang setelah kematian Elaine. Si tua bangsat bilang, semua pembunuhan disiarkan langsung ke audiens online. Di atap Taylor nyaranin buat langsung berangkat ke konser sebelum keluarganya nyadar kalau dia kabur. Dan Theo setuju. Sementara itu, Roy ngetok kamar 207, tapi nggak ada yang jawab. Jadi Kevin bilang, mungkin Taylor udah balik ke kamar mereka. Oswald akhirnya bangun, tapi Lockwood yang kejam nusuk dia pakai pisau spiral, ngabisin nyawanya karena dia lagi sibuk sama monitor. Dia nggak sadar kalau Theo sama Taylor lagi kabur. Nggak lama kemudian Roy nemuin istrinya yang udah tewas, dan dia nangis banget sambil nyoba telepon polisi. Tapi nggak bisa, karena nggak ada sinyal. Di lorong dia ngasih tablet ke Kevin dan bilang, mereka harus nemuin Taylor. Pas ngelihat keadaan Roy yang berduka, David bilang kalau dia pensiunan polisi, dan Roy nunjukin mayat Elaine ke dia, dan dia nyaranin mereka buat ke kamarnya. Terus si Roy khawatir, apa putrinya juga mati. Jadi David cerita kalau dia harus ke Philadelphia buat ngadirin pernikahan putrinya yang sulung, dan ngasih tahu si Roy kalau dia harus kuat buat anak-anaknya. Pensiunan polisi itu ngeluarin senjatanya dan bilang mereka harus nyari Taylor secepatnya. Jadi Roy nyuruh Kevin buat tinggal di kamar dan dikunci, sementara dia dan David keluar. Di dalam mobil, Taylor yang merasa bersalah jadi ingat gimana senangnya orang tuanya soal liburan akhir pekan ini dan mulai kepikiran buat balik ke hotel. Di area kolam renang, si David cerita soal kasus yang serupa, di mana penghuni sebuah apartemen dikurung, terus dibantai satu persatu buat semacam kompetisi. Tiba-tiba Howard nongol, ngamuk sambil mabuk soal pintu yang dikunci. Terus istrinya si Donna datang buat marahin dia karena malu-maluin. Saat itu juga mereka dengar suara Lockwood dari speaker hotel yang ngejelasin kalau semua orang tanpa sadar kalau mereka udah ikut game. Karena suara itu, tamu lain John dan Amy keluar dari kamar mereka. Terus si game master sadis itu matiin semua lampu. Dan begitu lampu nyala lagi, para tamu ngeliat tubuh Donin dan Howard yang dimutilasi. Dan player 1 narik Amy dari rambutnya, dan player 4 ngehancurin kepala John pakai tangan kosong. Roy sama David sembunyi di balik bar kolam renang. Di kamar, Kevin meretas sistem Lockwood dan ngeliat player 4 ngebunuh Louis dengan ngejatuhin mesin minuman di tubuhnya. Tapi akhirnya si Game Master sadar kalau dihack dan ngancem bakal nyerang atau nyiksa Kevin kapan aja dia mau. Kevin langsung kabur keluar kamar. Sementara itu Sebastian, Sarah, dan Michelle ngeliat player 2 dan 3 di ujung lorong. Tapi mereka kira cuma pasangan yang lagi main roleplay aneh. Tiba-tiba si pria bertopeng ngeluarin kotak musik dan naruh di lantai. Pas para psikopat itu mulai ngeluarin pisau, Michelle langsung lari. Tapi player 3 berhasil nusuk dia dan player 2 nahan Sebastian. Sarah sadar kalau dia nggak bisa nyelamatin mereka dan mutusin buat kabur. Dua psikopat itu memaku tangan Bastian ke pintu dan mulai main tic-tac-toe di badan Sebastian. Di tangga, Sarah ketemu Kevin, dan begitu ngelihat player 1, mereka langsung lari ke koridor. Si cewek nekat ngetok semua pintu, tapi nggak ada yang dengar teriakan minta tolong. Sedangkan mereka lagi ketakutan, mereka nunggu lift dengan cemas. Dan begitu pintu lift terbuka, player 3 narik Sarah ke basement. Si Lockwood ngobrol sama penontonnya di ruang chat, dan merintahin pemain 2 dan 3 buat ngumpulin style points. Dan ternyata, para pembunuh ini saling bersaing. Nggak lama, Roy dan David nongol dari balik bar kolam renang dan Roy mengambil pistolnya. Sementara itu, player 3 ngejar Sarah ke ruang penyimpanan. Dan Sarah dorong si Tobrut pakai troli buat ngasih jarak. Tapi si Tobrut 3 jepit Sarah pakai troli. Jadi Sarah ambil garpu dan nusuk leher si Tobrut sampai koit. Kasian padahal Tobrut. Pas nyari jalan keluar, Sarah nemu jendela kecil. Tapi suara berisiknya bikin player 2 sadar. Psikopat itu langsung narik kakinya pas dia coba keluar lewat jendela. Tapi Sarah berhasil menendangnya pas dia pikir dia udah berhasil kabur. Dia rebahan di tanah sambil senyum lega. Tapi sayangnya, orang bertopeng dokter wabah muncul dan ngebunuhnya pakai sekop. Di dapur hotel, Kevin jongkok di balik meja buat ngumpet dari player 1. Tapi si pria bertopeng ngelihat bayangan Kevin di kulkas dan langsung nangkep dia pas lagi merangkak kabur. Pas dia mau ngabisin nyawa Kevin, tiba-tiba ada alarm security breach yang manggil semua player ke lokasi kejadian. Jadi player 1 ngelepas Kevin, bikin Kevin ngerasa lega. Sementara itu, Roy dan David balik ke kamar David.
Tapi Kevin udah nggak ada pas mereka balik ke lorong. Player 4 nyerang ngedorong mereka balik ke dalam kamar. Buat nyelamatin Roy, si David ngehajar player 4 pakai besi. Tapi player 4 nggak ngerasa sakit dan malah ngelempar David. Beberapa saat kemudian, David ngambil pistol yang sempat jatuh dan langsung nembak player 4 sampai koit. Sementara itu, Theo dan Taylor turun dari atap ke lorong. Dan Theo bilang betapa anehnya ini, karena pintu lobi terkunci. Dan sadar kalau mereka lah yang bikin security breach tadi. Nggak lama kemudian, mereka nemuin mayat Sebastian dan Michelle. Tapi player 2 muncul, dan langsung nusuk mereka berdua pakai tombak. Sementara itu, player 1 nyerang Roy. Tapi pas dia minta bantuan David, si David bilang kalau dia udah ngamanin kemenangannya, dan dia cuma perlu nyari jalan keluar. Roy nggak ngerti apa maksudnya. Jadi David nyindir kalau dia mainin game, buat dapat bayaran yang gede. Beberapa saat kemudian, David pergi ke basement buat cek taruhannya di komputer. Dan dia seneng banget, karena semua prediksinya kelihatan bakal menghasilkan sekitar $31 juta. Di feed dia ngeliat Roy berjuang ngelawan player 1. Dan David nyeletuk, mending Roy nyerah aja biar dia bisa menang taruhan. Roy yang kepepet ngeliat kabel di atap. Dan ingat, kalau si teknisi gagal pasang kamera di situ. Jadi dia ngedorong si Kopet ke titik buta, biar nggak ada yang lihat apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, player 1 nongol. Dan David yakin banget dia udah menang taruhannya. Tiba-tiba orang dengan topeng dokter wabah keluar dari bawah kain berdarah dan nusuk si David pakai pisau spiral. Si pembunuh lalu ngasih lihat wajahnya. Dan David kaget banget ternyata itu Lockwood. David protes dan bilang Lockwood udah curang karena petaruh nggak boleh ikut campur. Tapi Lockwood cuma ketawa dan bilang dia udah ngeincar si polisi sejak tahun lalu, pas kasus di apartemennya dulu. Lockwood ngejek David yang malah nyangka dia nggak bakal dikenalin pas check-in. Begitu Lockwood sadar kalau Kevin masih hidup, dia ngehina David yang sekarat dan bilang kalau dia nggak bakal menang karena dia bertaruh Roy yang bakal jadi korban terakhir. Pas David ngeluarin kata terakhirnya, Lockwood ngabisin nyawanya pakai bor listrik. Terus dia ngasih tahu player 1 dan 2, siapa yang ngebunuh anak itu bakal dapet triple points. Di lain tempat, Taylor mulai sadar karena cuma ujung tombak yang kena tubuhnya. Di dapur, player 1 nemuin Kevin ngumpet di kompartemen. Tapi pas anak itu meronta, pria bertopeng itu ternyata si Roy yang pura-pura jadi pembunuh. Tiba-tiba player 2 muncul. Roy langsung bisik ke anaknya buat pura-pura mati biar kelihatan dia udah menang. Roy gendong Kevin yang pura-pura pingsan. Tapi si game master yang curiga mutusin buat ngecek rekaman dan ngasih tahu player 2 kalau player 1 itu palsu. Player 2 langsung nyepak si Roy ke atas meja. Kevin nusuknya pakai pisau. Terus pas Roy nahan si pembunuh di atas kompor, Kevin nyalain api dan bakar si penyiksa hidup-hidup. Nyadar kalau dia harus turun tangan sendiri, Lockwood ambil kapak dan jalan ke lobi buat ngadepin mereka. Roy marah besar dan ngatain si master itu pria bengkok. Tapi Lockwood ngebales, apa yang mereka lakuin gak beda jauh dari pertarungan gladiator zaman dulu. Gak tahan denger ocehan Lockwood, Roy langsung mukulnya habis-habisan. Setelah pertarungan itu, Roy peluk Kevin dan bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Tiba-tiba si bangsat nusuk Roy dari belakang. Dia kira itu player 1. Taylor kaget dan gak percaya sama apa yang dia lakuin. Tapi Roy yang sekarat ngasih tahu kalau dia gak apa-apa dan dia minta kedua anaknya selalu jaga satu sama lain. Setelah itu Master Game bangkit lagi dan nyekik Taylor ke dinding. Tapi Taylor nendang pas otongnya dan ambil kapak buat ngegorok kepalanya. Di pagi hari Detektif Hart bilang ke mereka kalau dia nggak kebayang apa yang udah mereka lalui dan bilang kalau ayah mereka seorang pahlawan. Pas mereka lihat polisi ngegotong player 2 yang nggak pakai topeng dan masih hidup. Setelah ngasih minuman buat kedua saudara itu, seorang petugas medis ngecek ponselnya dan senyum karena menang. Sementara itu, game lainnya lagi berlangsung di bioskop, di mana Sofia yang ketakutan ngelihat seorang player ngebantai 2 orang di pintu keluar. Pemilik bioskop Bruce nyoba ngebuka pintu dari luar. Tapi pembunuh lain ngebekap kepalanya pakai kantong plastik. Nggak lama, Lockwood versi kali ini ngenalin dirinya ke seorang cewek yang lehernya terikat tali. Terus si anak buahnya si Jimmy neken tombol buat ngesetrum Bruce yang nggak bisa ngelawan. Beberapa hari kemudian Lockwood baru ngumumin ke penonton kalau game berikutnya bakal diadain di rumah sakit yang tersebar di seluruh negeri. Penonton dari segala usia dan latar belakang udah nggak sabar nungguin game baru ini mulai.